Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong perhatikan bahwa di bawah kursi dan di bawah meja kita apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong dibuang. Tidak ada sampah. Nah, ketua kelas di kelas ini siapa? Baik, Mikael. Ya, tolong sekali di sini ketua kelasnya siapa? Mikael. Kepada Mikael, tolong pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kepada kita. Berdoa dulu. Berdoa terus. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Hari ini. Oke, baik, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Mikael, Bonita, Sarah, Jessica, Soraya, Suharti, Belia, Talenta, Fitri, Yunita, Pak, nama saya belum tahu ya. Sri Linta. Nah, apakah kalian masih mengingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Coba Bapak tunjuk satu orang, Belia, tolong sebutkan apa yang kamu ingat. Jadi seingat saya materi kita adalah tentang cerpen, Pak. Apa itu cerpen? Ya, jadi sesuai pembelajaran sebelumnya, cerpen itu adalah cerita pendek yang menggambarkan suatu peristiwa yang dia fokusnya hanya kepada satu konflik utama, Pak. Benar, anak-anak. Jadi cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu sebuah karya sastra yang berbentuk prosa fiktif yang relatif singkat dan memiliki struktur yang jelas, anak-anak. Saya mau tanya kepada kalian, sebelumnya apakah kalian sudah pernah membuat cerpen? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulang sedikit materi tentang pengertian dan ciri-ciri cerpen. Yang tujuannya untuk memahami lebih dalam mengenai teks cerpen, karena pada hari ini kita juga akan membahas tentang struktur, unsur-unsur, serta syarat-syarat penulisan dalam cerpen. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah untuk memahami apa pengertian dari cerpen, menganalisis cerpen untuk menemukan unsur-unsur pembangun sebuah cerpen, lalu mengidentifikasi nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama dalam cerpen bertemakan sejarah, lalu menuliskan cerpen dengan tema yang diambil dalam kemampuan sehari-hari. Nah, topik pembelajaran kita yang pertama itu ada pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur dan syarat-syarat penulisan cerpen. Nah, perlu kita perhatikan anak-anak bahwasanya pengertian cerpen itu adalah karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup secara singkat dan padat. Cerpen itu biasanya memiliki jumlah kata yang terbatas sekitar dari 500 sampai 5.000 kata dan berfokus pada satu tokoh utama, satu konflik, serta satu alur cerita yang sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, apakah kalian masih mengingat apa saja ciri-ciri cerpen? Siapa yang masih mengingat ciri-ciri cerpen, tolong angkat tangan. Itu ceritanya pendek, Pak, tidak terlalu panjang. Lalu ada lagi, Jessica? Jumlah kata yang terbatas. Ya. Langsung saja kita membahas tentang ciri-ciri cerpen, ya anak-anak. Semua yang kalian katakan tadi itu betul, termasuk ciri-ciri cerpen. Yang dimana, ciri yang pertama itu ciri-ciri cerpen itu ceritanya itu harus pendek.
Lalu cerpen itu mengarah untuk membuat efek tunggal dan unik. Lalu ciri-ciri cerpen yang ketiga itu, cerpen itu harus ketat dan padat, cerpen harus tampak sungguhan, dan cerpen harus memberi kesan yang tuntas anak-anak. Bisa kita pahami bahwasanya dari kelima ciri-ciri cerpen itu Bisa. Nah, dalam cerpen juga itu, dalam cerpen juga memiliki unsur-unsur anak-anak. Unsur-unsur dalam cerpen itu terbagi menjadi dua. Unsur-unsur cerpen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, lalu unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir. Unsur yang dimaksud adalah penokohan, plot, latar, sudut pandang, penceritaan, gaya bahasa, tema, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu berada dari luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Contohnya seperti latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, biografi pengarang, lalu kondisi psikologis. Nah, selain cerpen memiliki unsur-unsur, cerpen juga mempunyai struktur. Yang dimana struktur cerpen itu pertama ada abstrak, yang isinya ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen, abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Lalu, struktur kedua itu ada orientasi. Ini adalah pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan. Lalu ketiga ada komplikasi. Bagian ini memuat masalah konflik dalam cerita. Dan keempat, tolong dibacakan ya Sika. Yang keempat yaitu evaluasi, yaitu penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi. Lanjut. 5. Ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu koda, yaitu pelajaran yang bisa diberi dari cerita. Nah, setelah struktur cerpen, kita akan membahas mengenai syarat-syarat penulisan dalam cerpen. Syarat-syarat dalam penulisan cerpen itu harus memiliki tema yang jelas, lalu tokoh terbatas dan watak jelas, alurnya itu tunggal dan sederhana, latar dan waktu terbatas, lalu bahasa menarik dan mudah dipahami oleh pembaca anak-anak, dan mengandung amanat atau pesan moral, dan memiliki unsur intrinsik yang lengkap. Apakah sampai di sini kalian paham mengenai tentang struktur, unsur, dan syarat-syarat pengertian, syarat-syarat penulisan cerpen? Adakah kalian yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau begitu, Bapak akan memberikan kalian tugas. Kalian membentuk 2 kelompok yang terdiri dari 5 siswa, ada yang 6 siswa. Saya akan memberikan contoh cerpen yang bertemakan sejarah, yang dimana judulnya ini mengapa mereka berdoa kepada pohon. Selanjutnya kalian menganalisis dari sebuah cerpen ini, di mana kelompok 1 menganalisis tentang struktur, lalu kelompok 2 menganalisis unsur-unsur yang terdapat dari cerpen ini. Jadi mulai dari sekarang anak-anak,
Waktu yang Bapak berikan kepada kalian untuk mengerjakan tugas tadi adalah sekitar 3 menit. Baik, Pak. Ya, apa itu boneka? Ini kan dia analisis dari bentuk dari boneka, contohnya. Nah, yang kalian analisis itu adalah buat cerpen dari contoh cerpen ini. Paham kan? Nah, nanti kalian itu akan mempresentasikan ini contoh struktur cerpen itu ada berapa. Kalian ini kan ada 2, 4, 5. Nanti kalian poin-poinnya menjelaskan sendiri terbagi. Paham ya juga? Nanti kan langsung kasihkan kalian bisa. Sabar dulu. Ini kan kalian ada 6 orang. Nah, itu dalam contoh-contoh yang saya berikan dan contoh tadi kalian kalian akan membacakan satu-satu. Baik, sepertinya sudah siap, anak-anak. Saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai unsur dan struktur yang terdapat dalam cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Kelompok pertama boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok cuma berdiri di ada masalah. Ya, ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur intrinsik dalam cerpen yang sudah Bapak berikan. Nah, yang unsur pertama adalah tema. Tema utama dalam cerpen ini adalah pengorbanan dan kepercayaan terhadap simbol perjuangan. Pohon asam dalam cerita bukan sekadar pohon, melainkan lambang pengorbanan para pejuang yang hidup dalam mempertahankan kemerdekaan. Kepercayaan masyarakat yang berdoa di pohon itu menunjukkan bentuk penghormatan spiritual terhadap pengorbanan para syuhada. Yang kedua itu tokoh dan tokohan, namanya yaitu aku, seorang guru pengaji dan pejuang kemerdekaan yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda bersama Laskar Andi Makassau. Tokoh aku ini digambarkan berani, religius, dan rela berkorban. Tokoh pendukung lainnya yaitu ada Rahim, sesama pejuang, setia dan khawatir dengan keadaan kampung. Orang-orang kampung itu diceritakan sebagai masyarakat yang percaya mistis dan spiritual dan berdoa kepada pohon peninggalan masa penjajah. Tiga adalah apa? Ini menggunakan arus campur atau gabungan antara maju dan mundur. Awal disahkan tentang sebuah pohon asam besar yang kini disematkan orang-orang kampung dan dijadikan tempat berdoa. Yang tengah, kita mundur ke masa perang pada tahun 1946 sampai 1947. Ketika tokoh aku dan Ranting ditangkap Belanda dan kemudian mereka mati di tempat itu, yang kemudian tumbuh menjadi pohon asam. Akhir kembali ke masa kini. Ketika pohon itu menjadi simbol pengingat perjuangan dan tempat duka masyarakat. Kemudian itu adalah latar dan ataupun setting, di mana latar waktu dari cerita ini berikan. Pak, kami kan mau menulis cerita pendek. Kenapa orang ini harus bahas-bahas apa strukturnya itu, Pak? Kan sudah kita pelajari sebelumnya, Pak.
sebelumnya Pak, kita mau nulis cerpen atau mau mempelajari nulis cerpen? pertama kita harus membahas tentang struktur cerpennya dulu yuk. Lalu nanti ada tugas individu Tapi untuk udah kita menulis. pelajari itu kemarin, Pak. Yang pertemuan sebelumnya hanya cuma mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri cerpen. Iya, kalau kita paham ciri-cirinya, tahu strukturnya kan berarti hari ini kami tinggal menulis teks cerpen, Pak. Pertemuan hari ini kita membahas tentang struktur Jadi bukan menulis, Pak. menulis itu elemennya menulis itu. Tapi sebelum menulis kita harus memahami tentang struktur unsur. Udah kami bahas ini kemarin, Pak. Harusnya hari ini tinggal nulis cerita pendek kan, Pak. Tidak sih, seharusnya yang hari ini mengenai tentang struktur. Saya murid tuh, Pak. Orang ini diam-diam aja, Pak. Kalau orang itu pun bisi-bisinya tadi dia bilang gitu. Apa yang bahas ini kita lagi? Tinggal ngomong. Supaya kalian lebih paham dan ketika membuat sebuah cerpen, cerpennya itu bagus sesuai dengan struktur dan unsur-unsur cerpen seharusnya. Berarti kalau saya udah bisa menentukan struktur, ada contoh teks cerpen kan, Pak? Saya bisa menentukan strukturnya misalnya, berarti saya udah pasti akan bisa menulis teks cerita pendek. Udah pasti bagus teks cerita pendek saya. Belum Ibu. Saya murid tuh, Pak. Orang ini diam, padahal tadi orang yang komentar juga nya, Pak. Ya udah lah, Pak. Lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok aja lah, Pak. Mau juga tuh kita, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, hasil yang kalian presentasikan itu sangat baik ya anak-anak. Berarti kalian itu sudah memahami tentang struktur, unsur, serta syarat-syarat penulisan cerpen. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas individu, yaitu membuat sebuah cerpen bertemakan kehidupan sehari-hari. Bapak akan menilai hasil karya kalian berdasarkan seberapa menarik dan bagus hasil tulisan kalian tersebut. Dan nanti itu akan dikumpulkan semuanya dan dibikin menjadi sebuah buku. Apakah selanjutnya ada kelas lagi? Ada. Baiklah, karena ada kelas selanjutnya, Bapak akhiri sampai di sini dan jangan lupa mengerjakan tugas kalian. Terima Baik, Pak. kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak.